Kembali lagi di Nai Komik. Di cerita kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Tanpa lama-lama kita langsung ke cerita Naya. Gasken, melanjutkan dari cerita sebelumnya, terlihat Cheon yang memutar kepala pemimpin bandit. Kau jangan membunuh orang sembarangan, ucap Yugang. Tapi alangkah terkejutnya Yugang, ternyata pemimpin bandit belum meninggal. Cheon pun langsung menanyakan markas para bandit, dan diberitahulah markas bandit sama orang itu, dan diperlihatkanlah markas para bandit. Tanpa berpikir panjang Cheon langsung mendobrak markas, dan terlihatlah siluet 3 orang. Betapa sangat mengecewakan tempat ini, ucap Cheon, dan ditegurlah Cheon sama Yugang karena tidak sopan. Seketika Cheon pun langsung meminta maaf. Dia bicara tidak ada rasa takut, ucap ketua bandit. Maafkan kami karena datang larut malam, ucap Yugang. Tapi alangkah terkejutnya Yugang ketika melihat sosok di depan matanya. Wanita itu apakah peri yang turun dari langit, gumam Yugang. Malam yang indah, tapi aku penasaran dari mana bajingan seperti kalian berasal, ucap sosok wanita itu. Seketika Yugang terkejut dengan perkataan wanita di depannya, dan terlihatlah Cheon yang marah mendengar perkataan wanita itu. Cheon pun langsung menerjang bersiap menyerang wanita di depannya. Diamlah, ucap wanita sambil mempersiapkan serangan. Enak Mimin akan memanggil wanita itu Yuran, dan pertarungan pun tak terelakkan. Seketika Yuran langsung mengeluarkan senjatanya, dan terlihatlah serangan Yuran melesat ke arah Cheon. Namun Cheon langsung menepis serangan Yuran. Terlihatlah serangan Yuran dapat ditebas dengan mudahnya. Sambil menyeringai Cheon membalikkan serangan ke arah Yuran. Yuran pun mencoba menghindari serangan itu, dan jedum ledakan pun terjadi. Alangkah terkejutnya Yuran melihat besarnya dampak serangan itu. Dasar bocah sialan, ucap Yuran yang marah. Namun alangkah terkejutnya Yuran ketika menyadari Cheon sudah berada di belakangnya. Namun Yuran tersenyum sinis sambil berkata, benarkah begitu, coba lihat tuan mudamu. Dan alangkah terkejutnya Cheon ketika melihat Yugang sudah dikepung para bandit. Apa kau sudah mengerti yang disebut prajurit hebat? Atau kau mau melihat kematian tuan mudamu, ucap Yuran sambil tersenyum. Seketika para bandit pun tertawa mendengar perkataan Yuran. Dasar bajingan, ucap Yugang sambil mempersiapkan serangan, dan kita pun diperlihatkan kekuatan MC kita. Yugang langsung menyerang para bandit yang mengepungnya. Seketika para bandit pun terkejut melihat serangan tiba-tiba Yugang, dan mereka pun sertak bergegas mundur. Tidak terlalu sulit, ucap Yugang, seperti yang diharapkan Anda Master Silver Slash yang luar biasa, ucap Cheon yang bersemangat. Bukankah sudah ku bilang dari awal untuk meminta maaf, kenapa kau tidak pernah mendengarkan? Ucap Yugang yang kesal, saya sudah menerima dari pemimpin kultus, saya tidak akan berhenti membenturkan kepala ke tanah, ucap Cheon sambil membenturkan kepala Yuran juga. Berhenti, tegur Yugang, kalian berdua lebih buruk dari segerombolan bandit, aku biasanya tidak akan mundur dari siapapun, kalian sungguh luar biasa, ucap Yuran sambil menahan rasa sakit, dan seketika Cheon langsung menghajar Yuran mendengar perkataannya. Dan terdengarlah teriak yang keras di markas itu. Dan setelah semua kejadian itu terlihatlah Yugang yang sedang berendam. Jianghu adalah tempat yang tidak bisa diprediksi. Wanita itu tidak, nona muda itu aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Terlalu banyak yang terjadi dalam satu malam ini. Aku hanya ingin beristirahat. Tapi tetap saja mengejutkan bahwa nona muda menawarkan kamarnya sendiri. Aku tidak mengharapkan banyak dari markas ini. Tapi ternyata semua yang aku butuhkan berada di sini, dan yang paling penting tempat tidur yang lembut, inilah yang disebut kebahagiaan. Apa ini, gumam Yugang, dan terlihatlah Yuran yang digulung di tempat tidur Yugang. Cheon, teriak Yugang, bisa-bisanya kamu melakukan ini pada nona muda, apa mungkin ada tertarik padanya? Jika tuanku menginginkannya saya siap melakukannya, ucap Cheon. Jangan menawarkan apapun, aku memang merasa dia menarik, tapi sebelum aku tahu dia siap, umpat Yugang, cukup lepaskan ikatan nona muda saja, akhirnya bebas juga. Apa kamu keturunan keluarga besar, tanya Yuran, aku lelah jadi cepatlah aku mau tidur, ucap Yugang, baiklah bicara, hanya buang-buang waktu, ucap Yuran yang tersipu, tunggu, ayo tidur terpisah saja, aku lelah, teriak Yugang, wajahmu kelihatan tampan tapi melihat kau menghindarinya, kau impoten ya, ucap Yuran yang bergegas pergi. Seketika Yugang pun amat kesal sambil mendekati Yuran, jadi kau terpancing ya, aku akan memanfaatkanmu dan membunuhmu dengan brutal, gumam Yuran. Namun alangkah terkejutnya Yuran, Yugang malah melemparnya keluar.